Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abul Hasan Ibnu Al-Kantatah Al-Baghdadi pernah bercerita di dalam kitabnya di hari wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dulu ketika aku sedang sibuk dengan ilmu, memperbanyak bangun malam dan mengawasi keperluan Tuan Syekh. Suatu malam beliau keluar dari rumahnya ketika itu pada bulan Safar tahun 553 Hijriah. Aku pun membawa teko untuk beliau, namun beliau tidak mengambilnya. Syekh Abdul Qadir memberi semacam isyarah ke pintu madrasah dan pintu itu pun terbuka. Kemudian beliau keluar dan aku pun ikut keluar mengikutinya dari belakang. Aku pun berkata dalam hati, sesungguhnya ia tidak menyadariku. Pintu pun tertutup dengan sendirinya. Begitupun dengan pintu kota, ia terbuka sendiri. Syekh Abdul Qadir berjalan tidak jauh hingga sampai di suatu daerah yang tidak aku ketahui. Kemudian Syekh memasuki ribat, suatu tempat pengajaran yang digunakan para sufi untuk mendalami ilmu. Ternyata di dalamnya terdapat 6 orang yang sedang duduk. Terkala melihat Syekh, mereka pun berdiri ta'zim dan berebut untuk bersalaman dengan beliau. Aku berlindung di balik tiang. Tiba-tiba terdengar suara rintihan dan masuklah seseorang ke arah terdengarnya suara rintihan tadi. Kemudian keluar lagi dengan membawa seseorang dari tempat tadi. Ketika itu juga datang seorang laki-laki tidak memakai tutup kepala dan kumisnya panjang. Ia langsung duduk di hadapan Syekh, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, ia mencukur kumis dan rambutnya. Kemudian Tuan Syekh memakainya tutup kepala dan memberinya nama Muhammad. Tuan Syekh kemudian berkata kepada 6 orang di tempat itu, "Aku telah memerintahkannya untuk menjadi badal, yaitu wali pengganti dari mayit yang meninggal barusan." Mereka pun menjawab, "Sam'an wa ta'atan." Setelah selesai, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keluar, aku pun mengikutinya. Dan ternyata aku baru sadar bahwa kami berada di Baghdad. Beliau pulang melalui jalan yang sama seperti ketika berangkat, kemudian masuk kembali ke rumahnya. Besoknya aku datang untuk mengaji kepada beliau, sekaligus menanyakan peristiwa tadi malam. Tiba-tiba aku takut dengan sendirinya karena kewibawaannya hingga aku tidak bisa membaca kitab. Beliau berkata, "Wahai anakku, bacalah dan tidak apa-apa." Aku mengatakan dan bersumpah agar kiranya beliau berkenan untuk menjelaskan kejadian tadi malam. Beliau akhirnya mau menjelaskan. Tempat yang aku kunjungi semalam adalah Nawahan, dan 6 orang itu adalah wali abdal dan wali nujaba. Adapun orang yang merintih semalam adalah orang ketujuh di antara mereka. Tak kala ajal menghampirinya, aku pun turut hadir. Kemudian yang membawa jasadnya keluar semalam, beliau adalah Nabi Khidir alaihissalam. Dan yang mengucapkan syahadat adalah seorang Nasrani dari Konstantinopel yang aku suruh untuk menjadi pengganti orang yang meninggal tadi. Abul Hasan kemudian berkata, "Tuan Syekh menyuruhku berjanji untuk tidak menceritakan perihal ini kepada siapapun selama beliau masih hidup." Tak dapat disangka, seorang Nasrani yang masuk Islam bisa langsung menjadi wali, sementara kita merasakan nikmat ibadah pun prosesnya lama dan sulit. Di sanalah mengapa kita tidak boleh menghukumi seseorang semasa hidupnya, meskipun dia seorang non-muslim. Karena kita tahu, mungkin di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya hidayah dan memasukkannya ke surganya. Bahkan bisa jadi menjadi walinya, melebihi kita yang masih menjadi manusia yang banyak dosa. Inilah kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Nasrani yang masuk Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.